Pungutan liar adalah kegiatan pengambilan uang atau barang secara paksa atau tidak sah dari masyarakat, biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pungutan liar dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di jalan, di pasar, atau di tempat-tempat umum lainnya. Pungutan liar dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat, seperti 1. Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga keamanan. 2. Meningkatkan biaya hidup masyarakat karena harus membayar pungutan liar. 3. Menghambat aktivitas ekonomi masyarakat karena takut akan pungutan liar. 4. Meningkatkan potensi konflik dan kekerasan di masyarakat. Contoh pungutan liar adalah 1. Pungutan liar di jalan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai petugas keamanan. 2. Pungutan liar di pasar oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai petugas pajak. 3. Pungutan liar di tempat-tempat umum lainnya oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai petugas kebersihan. Untuk mengatasi pungutan liar, pemerintah dan lembaga keamanan harus 1. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap oknum-oknum yang melakukan pungutan liar. 2. Membuat peraturan dan kebijakan yang jelas untuk mengatur pungutan liar. 3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melawan pungutan liar. 4. Membuat sistem pengaduan yang efektif untuk masyarakat melaporkan pungutan liar. Dampak pungutan liar dapat sangat luas dan berdampak negatif pada masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan. Berikut beberapa dampak pungutan liar. Dampak sosial. 1. Kehilangan kepercayaan. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga keamanan. 2. Ketidakadilan. Pungutan liar dapat menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap masyarakat yang tidak mampu membayar. 3. Kekerasan. Pungutan liar dapat menyebabkan kekerasan dan konflik di masyarakat. Dampak ekonomi. 1. Pengurangan pendapatan. Pungutan liar dapat mengurangi pendapatan masyarakat dan meningkatkan biaya hidup. 2. Penghambatan ekonomi. Pungutan liar dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan biaya produksi. 3. Kerusuhan ekonomi. Pungutan liar dapat menyebabkan kerusuhan ekonomi dan mengganggu stabilitas ekonomi. Dampak politik. 1. Kehilangan legitimasi. Pemerintah kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat. 2. Kerusuhan politik. Pungutan liar dapat menyebabkan kerusuhan politik dan mengganggu stabilitas politik. 3. Pengaruh terhadap pemilu. Pungutan liar dapat mempengaruhi hasil pemilu dan mengganggu proses demokrasi. Dampak psikologis. 1. Stres dan kecemasan. Pungutan liar dapat menyebabkan stres dan kecemasan pada masyarakat. 2. Kehilangan harapan. Pungutan liar dapat menyebabkan kehilangan harapan dan kepercayaan diri pada masyarakat. 3. Trauma. Pungutan liar dapat menyebabkan trauma dan gangguan mental pada masyarakat. Premanisme adalah fenomena sosial yang melibatkan perilaku kekerasan, intimidasi, dan penindasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Premanisme dapat terjadi di berbagai konteks, seperti di sekolah, di tempat kerja, atau di masyarakat umum. Ciri-ciri premanisme antara lain: 1. Perilaku kekerasan atau ancaman kekerasan. 2. Intimidasi atau penindasan terhadap orang lain. 3. Penggunaan kekuasaan atau pengaruh untuk memaksakan kehendak. 4. Perilaku yang tidak menghormati hak-hak orang lain. Dampak premanisme dapat sangat luas dan berdampak negatif pada korban, seperti 1. Trauma dan stres. 2. Kehilangan kepercayaan diri. 3. Kehilangan hak-hak dan kebebasan. 4. Dampak pada kesehatan mental dan fisik. Untuk mengatasi premanisme, perlu dilakukan beberapa langkah, seperti 1. Meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang premanisme. 2. Membuat kebijakan dan peraturan yang jelas untuk mencegah premanisme. 3. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku premanisme. 4. Membuat sistem pendukung untuk korban premanisme. Dalam konteks Indonesia, premanisme telah menjadi masalah sosial yang serius, terutama di kalangan anak muda. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya yang serius untuk mengatasi premanisme dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan harmonis. Koruptor adalah seseorang yang melakukan tindakan korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti 1. Penyuapan, memberikan atau menerima uang atau barang sebagai imbalan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 2.
Penggelapan, mengambil atau menyembunyikan uang atau barang yang tidak menjadi haknya. 3. Kolusi, bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan tindakan korupsi. 4. Nepotisme, memberikan keuntungan atau jabatan kepada keluarga atau teman dekat tanpa memperhatikan kualifikasi atau kemampuan mereka. Dampak korupsi sangat luas dan berdampak negatif pada masyarakat, seperti 1. Mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. 2. Menghambat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 3. Meningkatkan kemiskinan dan ketidaksetaraan. 4. Mengganggu proses demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk mengatasi korupsi, perlu dilakukan beberapa langkah, seperti 1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya negara. 2. Membuat peraturan dan kebijakan yang jelas dan tegas untuk mencegah dan mengatasi korupsi. 3. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku korupsi. 4. Membuat sistem pendukung untuk masyarakat yang ingin melaporkan tindakan korupsi. Sumber berita, dikupas dari Meta AI.